Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang laboratorium IPA SD dan contoh praktikum yang beranggotakan Nuriana, Vita Widyaningsih, Devita Eka Ramadhani, Veronica Ardia Manik. Kami akan menjelaskan pertama SOP Laboratorium Praktikum, yang kedua Kesehatan dan Keselamatan Kerja atau K3, yang ketiga Petunjuk Praktikum, yang keempat Penilaian Proses, dan yang kelima Macam-macam kit. Mari simak penjelasan berikut. Yang pertama ada standar operasional prosedur penggunaan laboratorium IPA di sekolah dasar. Yang pertama ada tujuan, yaitu prosedur ini dibuat untuk kelancaran pelaksanaan praktikum di laboratorium IPA sekolah dasar. Kemudian yang kedua ada ruang lingkup. Prosedur ini berlaku untuk kegiatan praktikum siswa dan penggunaan alat di laboratorium IPA di sekolah dasar. Yang ketiga ada referensi. Yang pertama ada tata tertib praktikum, yang kedua ada SOP pelaksanaan praktikum, yang ketiga ada SOP peminjaman alat, dan yang keempat ada SOP pengembalian alat. Standar operasional selanjutnya yang keempat ada definisi. 4.1 yaitu PD peserta didik, 4.2 G itu guru, 4.3 itu KL kepala laboratorium, 4.4 P praktikum, dan yang kelima ada penanggung jawab. Yang pertama, kepala laboratorium bertanggung jawab atas pengadaan alat dan pelaksanaan prosedur. Yang kedua, guru bidang studi IPA bertanggung jawab atas kegiatan praktikum dan pemberian nilai akhir. Yang ketiga, ada peserta didik bertanggung jawab terhadap penggunaan alat dalam kegiatan praktikum. Yang keenam, ada uraian prosedurnya. Uraian prosedur yang pertama ada tata tertib praktikum laboratorium di IPA. Yang pertama ada hadir tepat waktu. Yang kedua ada memakai jas laboratorium. Yang ketiga, tidak membawa makanan dan minuman ke dalam lab. Yang keempat, dilarang menggunakan sendal, harus menggunakan sepatu. Yang kelima, menciptakan suasana yang kondusif, tidak membuat kegaduhan. Yang keenam, menjaga kebersihan lab, tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian selanjutnya ada prosedur pelaksanaan praktikum. Prosedur ini dibagi menjadi 3. Ada sebelum praktikum, selama praktikum, dan setelah praktikum. Yang pertama ada sebelum praktikum. Sebelum praktikum itu, Kepala Laboratorium dan guru IPA mengadakan rapat membahas kesiapan kegiatan praktik 2 pekan sebelum kegiatan praktikum siswa dilakukan. Yang kedua, ada Kepala Laboratorium mengecek kesiapan dan kelayakan alat yang akan digunakan 1 pekan sebelum kegiatan praktikum dimulai. Yang ketiga, guru IPA membuat LKS, lembar kerja siswa yang akan digunakan untuk kegiatan praktikum. Yang keempat, Kepala Laboratorium menyerahkan daftar peminjaman alat ke guru IPA terkait alat apa saja yang ingin dipinjam. Yang kelima, guru IPA diwajibkan mengisi buku penggunaan laboratorium sebelum melakukan praktikum. Kemudian selanjutnya ada selama praktikum. Selama praktikum ada ketentuan-ketentuannya, yaitu yang pertama, sebelum masuk ke ruangan, siswa wajib menggunakan jas lab sesuai dengan tata tertib yang ada. Yang kedua, siswa mengikuti tata tertib yang berlaku di laboratorium IPA, seperti yang tadi dijelaskan di sebelumnya. Yang ketiga, guru menjelaskan cara penggunaan alat kepada siswa sesuai dengan fungsinya. Yang keempat, siswa menggunakan alat sesuai dengan fungsinya dan petunjuk praktikum dengan diawasi oleh guru pembimbing. Yang kelima, guru menulis catatan penting tentang kegiatan yang sudah dilaksanakan di laboratorium pada buku harian. Kemudian selanjutnya ada selesai praktikum. Selesai praktikum, siswa harus membersihkan alat yang telah digunakan dan mengembalikan pada tempat semula. Yang kedua, guru praktikum memberikan penguatan tentang materi yang sudah diberikan, serta memeriksa kelayakan alat. Jika ada yang rusak atau hilang, maka harus dicatat dan harus diganti. Adapun prosedur peminjaman alat. Prosedur peminjaman alat itu pertama proses peminjaman. Proses peminjaman dibagi menjadi 2, ada peminjam dan ada petugas laboran.
peminjam akan mencatat alat yang ingin dipinjam di buku peminjam. Kemudian, petugas laboran akan mengecek alat. Kemudian, setelah keduanya sudah selesai mengerjakan yang tadi, petugas laboran menyerahkan alat pada peminjam. Kemudian, proses peminjaman alat selesai. Begitulah proses peminjaman alat di laboratorium IPA. Setelah prosedur peminjaman alat, kemudian ada prosedur pengembalian alat. Yang pertama, peminjam melaporkan pengembalian alat kepada petugas. Kemudian setelahnya, petugas melihat di buku peminjaman. Kemudian, petugas mencocokkan jumlah alat yang dipinjam dengan yang kembali pada buku peminjaman. Setelah itu, bila sudah sesuai, siswa atau guru yang menandatangani pada kolom pengembalian. Kemudian, proses pengembalian selesai. Begitulah cara proses pengembalian alat di laboratorium IPA. Kesehatan dan keselamatan kerja laboratorium IPA SD. Mengenali potensi bahaya. Secara garis besar, bahaya yang dihadapi dalam laboratorium dapat digolongkan dalam 6 hal. Yang pertama, bahaya kebakaran dan ledakan dari zat atau bahan yang mudah terbakar atau meledak. Yang kedua, bahan beracun, korosif, dan kaustik. Yang ketiga, luka bakar. Yang keempat, syok akibat aliran listrik. Yang kelima, luka sayat akibat alat gelas yang pecah dan benda tajam. Yang keenam, bahaya infeksi dari kuman, virus, ataupun parasit. Pada umumnya, bahaya tersebut dapat dihindari dengan usaha pengamanan, antara lain dengan penjelasan, peraturan, serta penerapan disiplin kerja dan penggunaan alat-alat yang menunjang. Alat-alat yang menunjang K3 di laboratorium IPA SD. Yang pertama, JIS laboratorium. Alat pelindung dan keselamatan kerja penting di laboratorium. JIS laboratorium atau lab coat berperan melindungi tubuh dari percikan bahan kimia. Yang kedua, kacamata keselamatan. Percikan larutan kimia dapat membahayakan bagi mata orang yang bekerja di laboratorium, sehingga kacamata keselamatan haruslah digunakan. Yang ketiga itu ada sepatu keselamatan. Sepatu ini adalah sepatu khusus yang tahan api dan tekanan tertentu. Yang keempat, pelindung muka atau face shield. Alat ini dipakai untuk melindungi muka dari panas, api, dan percikan material panas. Yang kelima, masker gas. Masker gas ini digunakan untuk mengurangi risiko dari bahan kimia mengeluarkan gas. Yang keenam, sarung tangan. Sarung tangan atau glove melindungi tangan dari ceceran larutan kimia yang bisa membuat kulit gatal ataupun melepuh. Yang ketujuh, pelindung telinga. Alat pelindung ini lazim digunakan untuk melindungi telinga dari bising yang dikeluarkan oleh peralatan-peralatan tertentu. Yang kedelapan ada safety shower. Pengaman siraman atau safety shower merupakan perangkat keselamatan kerja di laboratorium yang digunakan sebagai pertolongan pertama apabila ada praktikan yang bajunya terbakar. Alat keselamatan ini selalu terpasang di dinding dan bersifat permanen. Yang kesembilan ada pencuci mata. Pencuci mata digunakan untuk mencuci mata ataupun muka jika terkena bahan kimia. Pencuci mata harus dilakukan segera setelah muka atau mata terkena percikan cairan bahan kimia. Selain alat pelindungan diri, laboratorium juga harus menyiapkan perlengkapan keselamatan laboratorium, seperti fire blanket. Ini adalah selimut yang digunakan untuk memadamkan api jika terjadi kebakaran. Yang kedua ada spill neutralizer. Ini digunakan untuk menetralisir cairan kimia. Yang ketiga ada first aid kits atau kotak obat untuk pertolongan pertama. Kotak ini bermanfaat apabila berlangsung kecelakaan ringan, misalnya tangan tergesek oleh satu benda tajam. Kotak ini umumnya diisi oleh obat luka, gunting, perban, dan alkohol. Yang keempat, pintu keluar darurat. Laboratorium baiknya diperlengkapi dengan pintu keluar untuk menghadapi kondisi darurat seperti gempa bumi ataupun kebakaran. Yang kelima, ada area asam. Area asam atau foam food dipakai untuk mengambil larutan kimia yang mempunyai gas berisiko seperti aseton, asam sulfat, dan asam klorida.
ataupun untuk mereaksikan larutan tersebut. Ruangan ini khusus dilengkapi dengan penghisap, sehingga gas berisiko yang bisa dikeluarkan oleh aseton, asam sulfat, asam klorida, dan lain sebagainya itu akan dihisap dan dinetralkan sebelum dibuang ke lingkungan. Prosedur K3 di laboratorium IPA. Yang pertama, buat kesepakatan atau kontrak tentang keselamatan bersama antara guru, siswa, dan orang tua. Yang kedua, sosialisasikan prosedur keselamatan tersebut melalui buku panduan ataupun poster. Yang ketiga, setiap praktikan wajib mengetahui tempat alat untuk memadamkan kebakaran, tempat pencuci mata, dan tempat kotak P3K. Yang keempat, laboran atau koordinator lab wajib memberikan tanda pada alat-alat atau bahan-bahan yang membahayakan atau bahan tersebut dapat diletakkan di tempat yang sulit dijangkau oleh siswa dan baru dikeluarkan saat akan digunakan saja. Yang kelima, laboran mengecek semua peralatan dan perlengkapan laboratorium. Yang keenam, laboran wajib mengetahui kemungkinan kecelakaan apa saja yang dapat terjadi di laboratorium dan mengetahui cara penanganannya. Yang ketujuh, laboran memperkenalkan alat dan bahan yang digunakan saat praktikum. Yang kedelapan, pastikan setiap siswa memahami tata tertib laboratorium yang telah disepakati. Yang kesembilan, perhatikan pakaian dan penampilan, seperti rambut panjang, sepatu ataupun sandal, dan pakaian. Selain itu, pergunakan alat-alat pelindung tubuh. Alat-alat pelindung tubuh ini juga dapat disesuaikan dengan praktikum yang akan dilakukan. Yang ke-10, tekuni langkah untuk mengangkut semua bahan dan perlengkapan dengan aman. Yang ke-11, lakukan praktikum dengan tenang. Yang ke-12, jangan lakukan praktikum lain selain yang telah ditetapkan oleh laboran ataupun guru. Yang ke-13, jangan tinggalkan tempat praktikum tanpa izin. 14, jangan bermain di laboratorium. Yang ke-15, jika terjadi kecelakaan saat melakukan praktikum, segera lapor kepada laboran. 16, lakukan PPGD jika terjadi kecelakaan. Jika kecelakaan cukup berat untuk ditangani, segera telepon ambulans. Yang 17, setelah selesai melakukan praktikum, letakkan dan bersihkan kembali alat-alat yang telah digunakan dan kembalikan ke tempat semula. 18, keluar dari laboratorium dengan tertib. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat memberikan pertolongan pertama. Yang pertama, bersikap tenang, tidak boleh panik, dan berpikir jernih untuk menciptakan kondisi tenang dan kenyamanan bagi korban dan orang lain. Yang kedua, melakukan identifikasi bahaya dan seleksi penanganan secara jernih melalui analisis gejala-gejala yang ada serta jenis obat atau penanganan yang tepat. Yang ketiga, memberikan bantuan penanganan sesegera mungkin secara tepat dan representatif, termasuk menghubungi tenaga medis yang lebih berkompeten untuk penanganan yang lebih baik, atau segera mengirimkan korban ke rumah sakit. Secara spesifik, tindakan penanganan terhadap kecelakaan dapat dilakukan untuk kasus-kasus kontaminasi bahan kimia, kebakaran, dan luka ataupun infeksi. Yang pertama, kontaminasi bahan kimia pada mata atau kulit. Ini dapat dilakukan dengan membasuh mata dengan air jernih yang mengalir selama minimal 15 menit atau sampai gejala resiko berkurang. Dan jangan gunakan obat yang tidak diyakini pengaruh klinisnya sampai tenaga medis menangani. Yang kedua, kebakaran yang mengenai kulit. Bila minor, basuh dengan kapas basah dan beri krim pelembab pencegah iritasi. Bila mayor, jangan basuh dengan air tapi langsung lilit dengan kasa kering dan upayakan korban tetap dalam keadaan hangat untuk menghindari syok. Bila kebakaran terjadi pada baju kerja atau material lainnya, segera padamkan dengan kain atau selimut basah, busa pemadam, atau dapat menggunakan safety shower. Yang ketiga, luka atau infeksi. Bila luka minor dan darah mengucur, gunakan sarung tangan non-alergenik untuk mengendalikan pendarahan. Sekiranya ada luka yang terbuka, bersihkan dengan alkohol dan tutup dengan krim ataupun perban. Petunjuk praktikum. Praktikum kali ini berjudul Percobaan Suhu Air. Tujuannya yaitu 1.
mengidentifikasi persamaan atau perbedaan suhu dengan menggunakan alat ukur tidak baku berupa benda atau situasi konkret, misalnya indera praba. Yang kedua, mengurutkan suatu benda dari yang lebih panas ke lebih dingin berdasarkan alat ukur tidak baku. Waktu praktikum diperkirakan selama 20 menit dan praktikum ini dilaksanakan untuk kelas 1 SD. Deskripsi singkat. Dalam kehidupan sehari-hari, derajat panas atau dinginnya suatu benda dikenal dengan istilah suhu atau temperatur. Ketika kita mencelupkan ujung jari tangan ke dalam air yang baru direbus, ujung jari kita merasa hangat. Sedangkan saat tangan kita memegang es, tangan kita akan merasa dingin. Selain itu, kita sering melihat ibu menyiapkan kopi atau sirup untuk sarapan pagi. Untuk membuat secangkir kopi panas, kamu memerlukan beberapa sendok kopi dan air panas. Sedangkan untuk membuat sirup dingin, kamu memerlukan sirup, air, dan es batu. Biasanya, orang dapat menentukan bahwa air kopi itu panas dan air sirup itu terasa dingin hanya dengan mengandalkan penglihatan, sentuhan, dan perasaan kita saja. Sehingga kita hanya melakukan perkiraan terhadap derajat suatu benda. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dilakukan percobaan tentang persamaan atau perbedaan suhu menggunakan indera praba. Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam praktikum yaitu 3 buah baskom ukuran sedang, air es, air panas, dan air keran. Adapun cara kerja dari praktikum ini yaitu pertama, kita siapkan 3 buah baskom ukuran sedang. Namai wadah tersebut dengan A, B, dan C. Letakkan ketiga wadah tersebut di atas meja. Kemudian, wadah A diisi air panas, wadah B diisi air keran, dan wadah C diisi air es. Masing-masing wadah diisi air yang sama banyaknya. Yang ketiga, masukkan tangan kanan ke wadah A. Kemudian, masukkan tangan kiri ke wadah C. Biarkan selama 30 detik. Setelah 30 detik, apa yang dirasakan oleh tangan kananmu dan apa yang dirasakan oleh tangan kirimu? Setelah itu, masukkan tangan kanan dan kiri ke wadah B secara bersamaan. Setelah kedua tanganmu dimasukkan, apa yang dirasakan oleh tangan kananmu? Apa yang dirasakan oleh tangan kirimu? Dapatkah tangan kanan dan kirimu merasakan hal yang sama? Mengapa demikian? Urutkan suhu yang terasa di ketiga wadah. Urutkan dari yang terpanas. Urutannya adalah wadah, titik-titik, wadah, titik-titik, dan wadah titik-titik. Selanjutnya ada penilaian proses. Penilaian proses yang kami ambil memiliki kompetisi dasar yaitu 3.9, membandingkan panjang, berat, lamanya waktu, dan suhu menggunakan benda atau situasi konkret. Lalu ada indikator, indikatornya yaitu 3.9.1, membedakan suhu menggunakan benda atau situasi konkret. Selanjutnya itu ada identitas peserta didik yang berisi nama, absen, dan kelas. Lalu selanjutnya ada tabel. Dalam tabel itu berisi aspek atau kinerja yang diharapkan. Yakni yang pertama ada persiapan praktikum yang memiliki sub pertama menyiapkan peralatan dan bahan praktikum secara lengkap, dan yang kedua berpenampilan rapi sehingga tidak mengganggu kegiatan praktikum atau juga bisa menggunakan jas lab. Yang kedua, selama kegiatan praktikum, memiliki sub yang pertama menggunakan alat dan bahan dengan tepat, yang kedua mengambil bahan dengan alat secara benar, artinya air tidak berceceran kemana-mana, yang ketiga menempatkan bahan yaitu air dalam wadah sesuai dengan kebutuhan.
Selanjutnya, ada keterampilan mengamati, menganalisis, dan menyimpulkan hasil praktikum. Dengan sub pertama, memfokuskan perhatian pada kegiatan praktikum. Yang kedua, memiliki minat dan ketertarikan terhadap kegiatan praktikum. Yang ketiga, terlibat secara aktif dalam kegiatan praktikum. Yang keempat, terlibat secara mandiri dalam kegiatan praktikum. Yang kelima, menganalisis hasil praktikum dengan tepat. Yang keenam, menyajikan data secara sistematis dan komunikatif. Dan yang ketujuh, membuat kesimpulan yang sesuai dengan hasil praktikum. Selanjutnya ada kegiatan akhir praktikum yang memiliki sub. Pertama, membersihkan alat yang telah digunakan. Yang kedua, membersihkan meja dari bahan yang telah digunakan. Yang terakhir, mengembalikan alat ke tempat semula dalam keadaan kering. Selanjutnya, peralatan atau kit-kit dalam praktikum, yakni perabotan, dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama ada kursi peserta didik dengan rasio 1 buah per peserta didik dengan deskripsi kuat, stabil, aman, dan mudah dipindahkan oleh peserta didik. Yang kedua, ukuran memadai untuk duduk dengan nyaman. Yang ketiga, desain dudukan membuat peserta didik nyaman saat praktikum. Lalu kedua, meja dengan rasio minimal ada 5 meja sedang untuk praktikum atau meja siswa yang mudah digeser sehingga dapat menyesuaikan kegiatan praktikum dengan deskripsi kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk kegiatan praktikum. 1 meja diisi dengan 4-5 kursi peserta didik. Lalu ada kursi guru, rasionya 1 buah per guru dengan deskripsi kuat, stabil, aman, dan mudah dipindahkan. Lalu ukuran kursi memadai untuk duduk dengan nyaman. Yang keempat ada meja guru, 1 buah per guru rasionya dengan deskripsi kuat, stabil, aman, dan mudah dipindahkan. Lalu ukuran memadai untuk bekerja dengan nyaman. Lalu peralatan praktikum. Peralatan praktikum dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama ada alat, yaitu wadah dengan rasio per kelompok memiliki minimum 3 wadah untuk praktikum percobaan suhu dengan keterangan ringan, aman, dan tahan lama, serta ukuran sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Lalu bahannya ada air hangat, air dingin atau es, dan air biasa dengan rasio 1 botol atau sesuai dengan kebutuhan, dengan keterangan jernih, tidak berbau, tidak berasa, dan sesuai dengan kebutuhan. Sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi.